Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alif Lingga Persada MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman semua yang kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D semester 7 yang beranggotakan Ian Sofyanuddin, Dian Hardianti, dan Mena Wulandari. Hari ini kami akan membawakan sebuah materi yang bertema niat besar bisnis cetar. Untuk mempersingkat waktu, baik saja kita langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Ian Sofyanuddin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Sofyanuddin dari kelompok 1. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita melihat dulu kata-kata yang ada di atas, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat itu segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niatlah yang membedakan perbuatan lainnya. Niatlah yang membedakan tujuan yang satu dengan tujuan yang lainnya. Nah, kita kalau akan melakukan sesuatu, kita harus niat dulu terlebih dahulu. Niatnya dengan niat yang baik. Nah, selain itu, segala perbuatan dilakukan dengan niat yang keliru, maka hasilnya pun akan mengecewakan juga. Nah, jadi jangan sampai tujuan bisnis kita untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, atau mencari penghidupan itu berbuah kekecewaan. Nah, jadi kita harus meniatkan dulu terlebih dahulu dengan niat yang baik agar bisnis atau usaha kita akan berbuah keberhasilan atau kesuksesan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fondasi memulai bisnis. Nah, fondasi memulai bisnis itu ada 5. Nah, yang pertama, niat dan mindset berbisnis. Nah, benar, yang pertama itu harus niat terlebih dahulu ya, dan mindset kita juga harus baik. Karena jika mindset kita itu tidak mendukung terhadap bisnis kita, maka kita tidak akan sukses dalam berbisnisnya. Nah, yang kedua, merumuskan visi dan misi yang jelas. Nah, selanjutnya kita harus merumuskan visi dan misinya terlebih dahulu. Nah, visi dan misinya itu harus sesuai dengan bisnis yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, membuat tujuan berbisnis. Nah, selanjutnya kita membuat tujuan berbisnis itu agar kita mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam berbisnis ini. Yang keempat, supaya bisnis kita berkah. Nah, jadi jika kita ingin bisnis kita berkah, kita juga harus bersikap jujur dalam berbisnisnya. Nah, yang kelima, meningkatkan kapasitas berbisnis kita. Nah, kita juga harus meningkatkan kapasitas berbisnis kita agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan berbisnis. Nah, pernah lihat orang yang menjatuhkan atau melemparin benda seperti batu, pulpen, atau lainnya? Nah, apa yang kalian lihat? Nah, yang pertama yang kalian lihat kan orang yang melemparnya ya. Nah, orang yang melempar. Yang kedua, benda yang dilemparnya. Nah, yang ketiga, jatuhnya benda. Nah, selain benda-benda tersebut, ada lagi sesuatu yang mempengaruhi kenapa benda itu bisa jatuh, yaitu gravitasi. Hanya gravitasi ini tidak terlihat. Nah, fokus kita terjebak pada sesuatu yang terlihat saja, padahal sesuatu yang tidak terlihat jauh lebih kuat dan mempengaruhi daripada yang terlihat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas dulu yang terlihat. Nah, yang terlihat di sini yaitu manajemen yang bagus dan profesional seperti planning. Nah, sebelum kita memulai bisnis, kita harus plan dulu atau menyiapkan dulu bisnis apa yang akan kita jalankan. Nah, yang kedua, organizing. Nah, yang organizing ini kita harus membuat dulu sekumpulan orang untuk memulai bisnis ini, karena kita tidak bisa memulai bisnis ini dengan seorang diri. Nah, yang ketiga, actuating. Actuating di sini yaitu kita langsung mempraktekkan atau action langsung
dalam bisnis tersebut. Yang keempat, controlling. Nah, controlling di sini yaitu kita harus mengontrol action kita apakah sudah sesuai dengan apa yang kita planningkan atau belum. Nah, yang kelima, evaluating. Nah, evaluating di sini kita harus mengevaluasi dari setiap perjalanan yang kita buat, dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, yang selanjutnya yaitu tidak terlihat. Nah, tidak terlihat ini seperti yang pertama, kehendak Allah. Siapa yang bisa mencegah kekuasaan Allah? Kalau kata Allah kun fayakun, maka jadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, usaha manusia yang tidak terlihat seperti niat dan mindset. Nah, materi selanjutnya itu mindset dalam berbisnis. Nah, apa itu mindset? Mindset artinya pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Mindset ini letaknya di pikiran, penyambung dari niat yang letaknya di hati. Maka dari itu, ketika memulai berbisnis, mindset juga sangat penting. Jika niat harus benar, maka mindsetnya juga harus benar. Seperti ada pepatah yang mengatakan bisnis ngasal pasti hasilnya juga asal-asalan. Bisnis dengan modal nekat bisa jadi ujung-ujungnya sekarat. Nah, jadi dalam berbisnis kita harus memperkuat mindset. Selanjutnya, dengan berbisnis kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya, untuk membantu mewujudkan impian para karyawan, untuk membantu menyelesaikan masalah customer, atau untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Intinya, dengan membesarkan niat dan tujuan bisnis ke hal-hal positif untuk orang banyak, insya Allah hasilnya juga berbeda. Selanjutnya, dalam berbisnis kita harus mempunyai visi dan misi. Nah, apa itu visi? Visi adalah gambaran atau tujuan sebuah perusahaan atau lembaga di masa depan. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis tidak mempunyai visi misi itu seperti daun atau asap yang tertiup angin, terombang-ambing, tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, visi misi ini adalah sebagai tujuan kita dalam berbisnis. Selanjutnya, bisnis sebagai penyelamat dunia akhirat. Kemiskinan mendekatkan seorang pada kekufuran, yaitu jauh dari Allah. Kemiskinan di sini bisa jadi miskin secara harta, jiwa, raga, maupun spiritual. Miskin secara harta misalnya, hidupnya dihabiskan untuk mencari harta, dan harta. Begitupun dengan miskin secara spiritual, tidak ada iman di hatinya, walaupun hidupnya bergelimang harta. Nah, dengan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang mendekatkan kita, semua owner, leader, ataupun tim kerja kepada Allah. Karena bisnis seharusnya jadi jalan yang memudahkan kita menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya yaitu bisnis harus berkah. Apa sih yang namanya berkah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Artinya, dalam menjalankan bisnis atau usaha yang merupakan karunia Tuhan, bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia lainnya, tidak hanya mengejar keuntungan diri pribadi. Jadi, dengan kita berbisnis, kita juga bisa memberikan berkah kepada orang lain. Lalu, bagaimana sih cara agar bisnis kita berkah melimpah? Yaitu ada 4 cara. Yang pertama, dengan cara yang berkah dan halal. Bisa dilakukan dengan modal yang halal, barangnya halal, dan cara jualannya juga halal. Modal minimalis tidak masalah, yang penting halal. Cara yang kedua yaitu segala persoalan diselesaikan dengan berdoa. Karena dengan doa adalah kunci dari segala solusi. Yang ketiga yaitu pelayanan, yaitu niatkan usaha kita adalah untuk membantu konsumen karena duitnya dari konsumen. Yang keempat yaitu perjelas tujuan bisnis kita. Misalnya, ingin membantu orang lebih banyak dengan menciptakan lapangan pekerjaan.
Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu rezeki itu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Karena rezeki yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Contoh, kejuaraan angkat besi ada kategori 50 kilo, 60 kilo, dan 70 kilo. Kenapa peserta tersebut bisa angkat beban besi sekian kilo dan sekian kilo? Apakah dulunya mereka langsung bisa angkat besi sekian kilo itu? Pasti semuanya berproses tidak langsung bisa angkat beban seberat itu. Pasti si pelatihnya sudah mengukur beban itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak didiknya. Jadi, ketika kita terjun dalam dunia usaha marketplace, itu tidak akan mungkin langsung sukses. Pasti ada proses yang harus dilalui dan setiap proses itu menunjukkan jalan rezeki kita dalam berusaha. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.